Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction. Dan trailer hari ini udah ditanyain sama beberapa dari kalian ya. Dan di medsos sendiri udah munculin hype yang lumayan positif. Ada sih gue baca beberapa komplain, tapi masuknya minoritas lah. Mayoritas tuh kayak, wah ini dia yang udah gue tunggu-tunggu. Oke, yaitu ada trailer untuk adaptasi terbaru game Street Fighter yang bakal rilis di US itu tanggal 16 Oktober. Di sini ya kurang lebih sama lah. Dan 2026 ini gue lihat adalah tahunnya film adaptasi game fighting ya, karena selain Street Fighter bakal ada juga MK2, kelas berat semua adaptasi yang rilis tahun ini. Semoga dalam waktu dekat ada juga adaptasi live action Tekken ya. Udah ada sebelumnya, kalau lu mungkin masih pada inget tuh tahun 2010 kalau nggak salah apa 2011 2009 lah sekitar itu. Ada tuh adaptasi Tekken tapi kelihatan murahan dan jelek banget, dan nggak tahu kenapa itu sampai dibikinin sequel yang judulnya tuh Kazuya's Revenge. Itu semakin obscure lagi, tapi intinya jelek semua itu. Gue harap akan ada lagi, karena ya top 3 itu mesti ada lah adaptasi filmnya Street Fighter, MK sama Tekken tuh mesti ada semua. Atau mungkin game-game fighting yang lain yang juga lumayan terkenal walaupun bukan termasuk top 3 itu ya, kayak misal Fatal Fury, Virtua Fighter, King of Fighters, atau yang sebenarnya gue tungguin banget, gue pengen banget ada tuh Bloody Roar. Bloody Roar 2, The New Breed. Keren itu kalau ada filmnya men. Walaupun agak mahal pasti ya, karena harus transform jadi siluman monster hewan gitu. Tapi itu kalau diadaptasi ke film menarik. Soalnya belakangan ini gue lihat adaptasi buat game itu mulai lebih berani setia ke estetika gamenya. Kalau dulu kan pilihannya antara dua tuh, antara lu mau sok-sokan realis yang jadinya boring banget dari segi look dibandingin gamenya, kayak misalkan di Street Fighter tuh dulu ada Legend of Chun-Li itu. Ini bukan Street Fighter anjing. Atau sebaliknya, kalau misalkan mau berusaha setia, hasilnya tuh kerasa campy banget, kerasa norak banget ya, sama kayak Street Fighter juga dulu pernah ada kan yang tahun 90-an tuh yang main Van Damme jadi Guile. Itu kan kelihatan sebenarnya kalau dari look lebih setia, tapi hasilnya ya begitulah, lebih cocok jadi meme daripada jadi film. Karena kalau buat gua personal ya, adaptasi film based on fighting game itu sebenarnya kuncinya dua loh, cuma dua yang mestinya tuh at least itu harus dipenuhi. Satu, look karakternya mesti ya nggak harus 100% setia, tapi at least tuh spiritnya tuh sama lah, colorful, menarik, unik. Sama yang kedua, move-nya, jurus-jurusnya itu juga harus kreatif, harus sesuai dengan di game, nggak usah lu berusaha sok realistis. Kalau tentang cerita mah kan fighting game mostly gitu-gitu aja ya, turnamen di bumi, turnamen di universe lain yang nggak jauh-jauh dari itu. Nggak melulu soal itu, tapi mostly basicnya kan tentang itu. Jadi cerita udah nggak usah lu berusaha ambisius kayak gimana, turnamen aja gitu, berantem, aduk jurus, aduk kostum, that's it. Selama looknya oke, gue yakin mayoritas fans bakal puas. Dan Street Fighter ini kalau gue lihat dari gambar-gambar yang beredar, dari posternya, kayaknya sih berusaha untuk setia ya, semoga. Oke, kita cek dulu trailer untuk Street Fighter. I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters. I won't deny it, I'm a street fighter. But only one of which will be crowned the world. Sorry, itu Cody Rhodes bukan sih? Gue belum ngecek cast listnya. Gue tahu akan ada siapa tuh, Roman Reigns akan ada jadi Akuma kalau nggak salah. Terus tadi udah sempat kelihatan juga ya 50 Cent. 50 Cent loh jadi siapa, Balrog ya. Tapi tadi Cody Rhodes bukan sih? Jadi Guile, iya kan, dia kan. Looks good. Oh, itu lu denger gak? Lu denger. Perfect. Itu gamenya banget anjing. Oh, ada itunya juga ya, mukulin mobil tuh anjing juga sih dulu sih. Oh, tunggu. Lagunya bermasalah gak nih? Aduh, Thailand. Pusing gue hari ini. Ada lagunya kayaknya sepanjang trailer nih. Aduh, PR. The path I'm on now is not one of combat. Maybe it's Ken's turn to be champion. Itu Ryu. Gondrong itu Ryu anjing. How did you find me? I'm paid to find champions. Oh, yang ngumpulin Chun-Li ya.
Kayaknya jadi pemabok kayak. Good to see you, old friend. Oh iya, Rayu. Still reckless. Kenapa tapi? Kenapa? What happened to them? Satunya jadi pengembara, satunya jadi kayak gini. Gua rasa fokusnya Chanli sih di era seperti ini ya, lebih mengedepankan karakter ceweknya. I don't see what the big deal is. Ya fans banyak yang ngomongin tentang itu. Ini terlihat tolol tapi fun. Dan jurus ya men, gue bilang tadi apa, move-nya lu harus setia kayak gini. That was some abracadabra shit. Tunggu, Bapak 50 Cent. Ngomong apa lu? That was some abracadabra shit. Kenapa 50 Cent sih? Kenapa 50 Cent? Oh, Blanka looks good. Positive that a fireball came out of Ryu. Say it. Bagus. Sebelum gua ngomongin filmnya, ini gua nggak tahu nanti hasilnya kan kayak gimana editingnya, karena anjing satu trailer isinya lagu populer semua lagi. Kalau dari look filmnya kayak tadi gua udah mention sih, fighting game itu kuncinya dua. Kalau mau diadaptasi ke film, looknya harus setia most of the time, 80-90%. Nggak usah takut kelihatan konyol, karena itulah kekuatan dari fighting game. Di saat ada fighting gamenya sendiri ya, bukan adaptasi filmnya, look karakternya itu nggak menarik, biasa-biasa aja, gue yakin fighting game itu juga nggak akan sukses. Looknya itu harus unik, karena per karakter tuh mesti punya ciri khasnya masing-masing. Kita mau main nih, kita mau milih gitu, wah karakter mana yang gue mainin ya, kan yang kita lihat pertama adalah looknya, mana yang paling menarik, baru abis itu kita belajar movesetnya. Itu poin kedua. Move-nya pada saat diadaptasi ke film juga mesti khas, juga mesti punya perbedaan antara satu karakter dan karakter yang lain. Kalau semuanya nonjok-nonjok sama semua, percuma. Semua itu dari trailernya kelihatan terpenuhi. Apakah trailer ini kelihatan konyol? Iya. Tadi lu lihat berapa kali trailer ini mengedit adegannya disesuaikan dengan lagunya pada saat si Ken teriak wah, atau si Chanli juga nyesuaiin lirik lagunya kan, and I say ya, itu kan konyol ya, tapi trailernya bisa munculin vibe seperti apa yang ingin dicapai sama film ini. Filmnya kayak pengen ngasih tahu kalau gue nggak take myself too seriously kok. Ya udah, kalau Street Fighter tuh ya come on, lu punya karakter kayak Dalsim yang bisa manjangin tangan kayak Blanka, Guile dengan rambut sapu-sapu. Kalau lu mau serius, lu justru akan jadi konyol tanpa disengaja. Kalau dari trailernya gue nggak ada komplain. Kalaupun ada concern gue sebenarnya soal M. Bison aja. Di film Street Fighter yang lama yang jelek itu, karakter Bison yang diperanin Raul Julia ya, itu adalah satu-satunya hal positif di film itu. Nah di sini yang meranin Bison kan David Dastmalchian ya. Gue tahu dia aktor yang bagus, dia aktor yang underrated banget, dia aktor yang layak dapat spotlight lebih. Cuman ya gue belum ngerti nih nanti dia bakalan bisa mengikuti jejak the late almarhum Raul Julia apa nggak? Karena Raul Julia keren banget di situ. Dia tahu dia lagi main di film campy, film konyol dulu ya Raul Julia, and then dia memainkan karakternya dengan cara-cara yang sangat bigger than life, yang sangat lebay, dan itu memorable banget. Karakter lain sih gue lupa. Ya Van Damme gue inget lah ya, cuman kan rambutnya nggak kayak sapu, dari segi look gampang dilupain. Tapi kalau Bison adalah satu-satunya hal yang bagus di film Street Fighter dulu. Di sini Pak David Dastmalchian nih punya PR gede untuk mengisi perannya Raul Julia. So let's wait. 16 Oktober. Kalau lu gimana? Menurut lu mungkin ada fans berat Street Fighter di sini bisa bagiin kesan seperti apa trailernya, atau mungkin lu punya keinginan lain? Gue pengennya game ini yang diadaptasi juga jadi film fighting game, tapi ya jangan bilang game lain, itu konteksnya beda. Fighting game apalagi buat lo yang mesti diadaptasi ke film? Kalau gue itu tadi nomor satu. Next selain Tekken ya pasti obviously Bloody Roar sih. Kalau game-game crossoveran kayak misalkan Marvel vs Capcom itu nanti dulu guys, itu susah. Yang stand alone
silakan coba bagiin di kolom komentar ya. Dan thank you banget seperti biasa buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Dear Bestie and La Familia. Thank you banget guys, pokoknya kalian yang terbaik lah. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.